Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak, biasanya kalau saya di rumah jam segini ini sudah mulai siap-siap mau tidur. Biasa. Overset itu tidak boleh tidur lebih dari jam 10, kalau nggak bisa tidur. Tanya nih Pak Imron ini udah kesini udah nggak bisa tidur sampai biasanya terbangun malam-malam sudah. Mudah-mudahan menjadi menarik dan kita bisa diskusi yang menarik. Bapak-bapak atau ibu-ibu dan bapak-bapak, jika Bu Putih tadi bicara tentang sesuatu yang lebih mikro meskipun bicara tentang kurikulum, tetapi itu menjadi sangat dekat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena tanpa kurikulum, guru juga ibaratnya pendekar tanpa lekang dan tanpa bolok, tanpa segala macam. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan kurikulum, guru bisa melakukan sesuatu. Meskipun guru tidak bisa tergantung dari kurikulum. Saya akan ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kembali naik ke langit, yaitu bicara tentang hal yang lebih makro. Saya akan memulai dari, mari kita lihat yang pertama ini. Di sebelah kanan atas, saya tadi dipinjemin pointers. Sekarang pointersnya hilang. Tapi tidak apa-apa. Sebelah kanan atas kita bicara tentang cita-cita ini yang dilihat ya, sebelah kanan atas kita bicara tentang cita-cita proklamasi. Tinggi amat, iyalah, tinggi lah. Kenapa? IGI ini nasional kan, dari ujung Papua sampai sini, itu ujung, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus bicara cita-cita proklamasi. Jika IGI tidak bicara cita-cita proklamasi, artinya IGI adalah organisasi kelas provinsi atau kelas kabupaten atau kelas kecamatan, kelas kampung. Kalau bola tarkam. Sehingga kita katakan kita harus bicara cita-cita proklamasi yang di sana ada sejahtera, adil makmur yang dibentuk dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Founding Fathers mencatatkan itu, dimasukkan dalam konstitusi, dan mereka semua sekarang sudah meninggal. Tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Ibu semua untuk mewujudkan ini. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita mengikuti apa yang dicita-citakan ini. Ternyata beberapa institusi dunia mengaitkan cita-cita proklamasi itu yang mirip-mirip itu dengan beberapa prediksi. Salah satunya ini, kita diprediksi di ulang tahun Indonesia Emas, jadi 100 tahun Indonesia Merdeka itu, PDB kita, produk domestik bruto atau uang di kantong Republik Indonesia itu nanti setiap tahun itu sekitar 7,4 triliun US dollar. Besar sekali. Dan kita akan menjadi negara urutan keempat terbesar di dunia dengan PDB yang ada ini. Itu ramalan potensi. Dan ramalan potensi ini juga didukung oleh pada tahun itu ini Indonesia mengalami puncak produktivitas, dalam arti usia-usia produktif melebihi usia yang tidak produktif. Misalnya saya dan Pak Satria ini di sini sudah tidak produktif, yang produktif itu Bapak Ibu. Jadi sepertinya sekarang ini seperti mirip-mirip bonus demografi sebetulnya. Mirip. Saya tidak produktif lagi dengan beliau, tapi Bapak Ibu yang paling produktif. Kira-kira mirip lah. Itu diramalkan di tahun 2035-2045. Jadi ibaratnya kalau dalam keluarga punya anak 3, anaknya sudah bekerja semua dan sudah tinggi melebihi gaji bapaknya. Itulah puncak bonus demografi dan belum berkeluarga. Namun ada tantangannya. Tantangannya ini
yang saya katakan adalah tantangan globalnya. Yang pertama tentang tantangan teknologi digital. Yang kedua tantangan climate change. Yang ketiga tantangan geopolitik. Tantangan geopolitik itu sekarang kita rasakan seperti perang Ukraina dan Rusia. Meskipun jauh, karena kita makan Indomie, dan Indomie itu dibuat dari gandum, dan kita impor dari Ukraina itu gandumnya paling besar, harga Indomie naik. Dan itu mempengaruhi dapur-dapur kita. Itu salah satu. Yang lain-lain sama. Apalagi tentang kasus digital. Jadi yang besar ini diturunkan ke sini, kemudian diturunkanlah oleh Presiden Jokowi menjadi roadmap Indonesia, dan dia sebut untuk mencapai ini yang paling penting adalah sumber daya manusia, sehingga dibentuklah roadmap yang disebut Indonesia SDM unggul. Apa yang dilakukan? Sederhana yang dilakukan. Yang pertama, SDM unggul itu adalah SDM yang ketika dia lahir sehat, tumbuh sampai balita 5 tahun, kemudian dia terdidik dengan baik 15 tahun terus, dan dia hidup sampai 60 tahun. Dan tentunya dia tidak stunting. Oleh sebab itu di sini disebutkan SDM unggul itu dia memperbaiki bumil, kemudian memperbaiki prevalensi stunting agar lebih baik, dan perbaiki sistem pendidikan, terutama pendidikan, salah satunya adalah pendidikan SMK. Inilah SDM unggul. Pertanyaannya sekarang, betulkah cita-cita proklamasi ini bisa tercapai dengan kondisi yang ada saat ini? Itu pertanyaannya. Bank Dunia itu tahun 2018 membuat sebuah acuan yang disebut Human Capital Index. Human Capital Index itu sederhananya adalah sebuah prediksi dari bayi yang lahir saat ini, seberapa potensi dia di usia 18 tahun. Kenapa 18 tahun usia kerja? Ketika dia lahir saat ini, 2023 ya, 18 tahun artinya 2041. Jika tahun saat ini 2023, bisa dilihat dengan acuan Human Capital Index itu ketika dia di tahun 2041. Mari kita lihat acuan Bank Dunia itu. Saya akan jelaskan serba singkat supaya ibu-ibu dan bapak-bapak paham apa sebetulnya yang diacu dalam Human Capital Index. Next. Nah ini agak sedikit di luar mungkin di luar pengetahuan Bapak Ibu, tapi sebagai seorang pengurus wilayah ini harusnya nanti paham. Sederhana sebetulnya. Nih. Human Capital Index itu menghitung 6 anasir. Yang pertama adalah anasir angka harapan hidup manula, angka harapan hidup bayi, stunting, rata sekolah, skor mutu, dan berapa sebetulnya setelah di-adjust dengan mutu sekian ratanya. Yang saya taruh di sini semua adalah 100%. Jadi 100%-nya angka harapan hidup, 100%-nya angka harapan hidup manula, bayi, dan ini stunting. Ini 100%-nya rata usia sekolah 14 tahun. Ini 100%-nya namanya harmonious score test yang diharmonisasikan antara semua uji-uji mutu di dunia. Ada PISA, ada TIMSS, PIRLS, ada AKM, ada macam-macam. Itu diharmonisasikan. Puncaknya itu dinilai 625. Sedangkan nanti akan ada 625 dikurangi nilai yang ada, itu dibagi dengan ini, nanti akan ketemu. Next.
Berapa nilai Indonesia? Indonesia mendapatkan nilai hanya 54%. Artinya apa? Artinya di tahun 2020 bayi yang lahir ketika tahun 2038 itu hanya memiliki produktivitas 54%. Ibarat kalau membuat kue kayak begini, kue gitu, ini anggap satu, Indonesia hanya bisa memproduksi setengahnya saja, segini saja. Tetapi Singapura mampu memproduksi hampir penuh. Hampir penuh. Dengan bayi yang sama. Kenapa Indonesia jadi lebih rendah dan juga lebih rendah dari Palestina? Kita sering bantuin Palestina. Palestina ternyata lebih produktif dibanding kita. Kenapa? Ternyata kuncinya adalah yang pertama di stunting. Di tahun 2018 Indonesia pernah mengalami bayi yang lahir, 100 bayi yang lahir, 30 bayi stunting. Stunting itu kerdil, stunting itu tengkes istilahnya. Stunting itu otaknya koplak. Koplak bahasa Betawi. Kalau bahasa kami dulu oblak, agak kosong, jadi kalau diginiin itu bunyi. Soalnya kayaknya nggak oblak ya, begini bunyi. Kenapa stunting? Stunting itu dihitung 100.000 hari ketika sesudah dibuahi. Ya, 1000 hari ketika dibuahi. Jadi 9 bulan 10 hari plus 2 tahun, itulah ketika dia sudah 2 tahun itu akan ketahuan dia stunting atau tidak. Indonesia pernah mengalami 30 dari 100 bayi lahir tahun 2018 itu stunting. Tungguin aja nanti 2018 tambah 18, nah itu bayi-bayi stunting itu parah. Lantas murid-murid bapak-bapak ibu-ibu hitung aja 18 tahun. Kalau ada tangannya itu rada koplak-koplak itu stunting pasti. Jadi jangan kaget ketika bapak ibu punya murid diapain pun gak gerak. Jangan dipaksain, kasihan. Memang otaknya mau udah dari sononya lahir seperti ini di stuntingnya. Stunting ini pengaruh pertama. Pengaruh berikutnya adalah di sini nanti pengaruh yang menurut saya ini menjadi sangat penting untuk kawan-kawan sebagai guru. Yang pertama, rata-rata usia sekolah. Rata-rata usia sekolah Indonesia ini sudah sampai 12,4 tahun. 12,4 tahun itu setara SMA kelas 2. Setara SMA kelas 2. Kemudian yang kedua, ketika dinilai ternyata Indonesia itu hanya 398 dari 625, rendah sekali. Kok cuma rendah Pak? Ya rendah lah, bisa Anda rendah, diukur TIMSS juga rendah, AKM juga rendah. Hampir semua ukuran mengatakan capaian hasil belajar Indonesia rendah. Dan di data oleh dunia, di Harmonic Score Test itu hanya dapat 395. Ketika 395 ini dibandingkan ini dikali ini, muncullah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Murid SMA kelas 2 ilmunya setara dengan SD kelas 6 yang benar-benar belajar. Dan data ini tidak bisa didebat karena memang data dari kita. Inilah yang membuat kita itu menjadi hanya 54%. Jadi kuncinya adalah kalau Anda ingin menaikkan ini, turunkanlah stunting, naikkanlah rata sekolah, tapi yang paling parah adalah naikkanlah mutu pendidikan ini. Sehingga saya katakan di depan mutu pendidikan Indonesia. Apakah butuh bukti? Mari kita teruskan. Terus ini agak butuh waktu yang panjang menjelaskan ini. Terus saja dulu. Ini dia. Indonesia
Kenapa rendah? Jika PISA itu sampai 6, 2 ini 5 sampai 6 ini level 5, 6 ini hot, mohon maaf Bapak Ibu, Indonesia murid-muridnya tidak ada yang masuk 5, 6. Mayoritas di 0 dan 1. Ini 78% di sini Bapak Ibu. Ini makro. SMP kelas 2 diukur. Ini makro SMP kelas 2. Mari kita buktikan yang lain lagi, lebih mikro lagi. Terus, ini masih capaian UN. Berikutnya lagi, nah ini yang unik. Yang sebelah kanan ini adalah sebuah uji coba yang tidak dirilis karena dianggap uji coba oleh sebuah institusi yang sangat terkenal dan saya buka aja, Jakarta. Sampelnya sekitar murid kelas 5-6, sampelnya sekitar 200-an SD negeri swasta dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan yang non hebat sampai ke Pulau Seribu, sampai ke dekat-dekat pinggiran. Diberi soal 3/4 tambah 3/4. Lihat Bapak Ibu, 3/4 tambah 3/4. Ternyata soal ini yang menjawab 6/8 adalah 7 dari 10 murid SD. Dan ketika saya ambil sampel Pulauan Seribu, saya ambil sampel, mohon maaf, Tarakanita, SD Tarakanita, ternyata sama. Jadi rata sebetulnya kemampuan SD di Jakarta ke 5, 6 ini. 7 menjawab 6/8. Dan saya dengan Bu Putih mendapatkan bukti Bapak Ibu. Di beberapa daerah ketika saya men-TOT, saya tanya soal ini kepada guru spontan. Ada yang menjawab 6/8. Guru SD. Saya katakan bukan salah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah terbentuk mindsetnya atas di jumlah, bawah di jumlah. Ada sesuatu yang salah di situ. Ini yang pertama. Sisanya ngawur, ada 1, 2, itu 3/2. Jadi yang benar hanya kurang dari 2. Yang berikutnya, mikro yang berikutnya ini adalah dari RISE. RISE ini bekerja sama dengan Semeru, peneliti dari kalau nggak salah Harvard atau MIT. Ini membuat sebuah soal 1/3 kurang 1/6 sama dengan 16. Dan dia buktikan yang usia 18 tahun itu menjawab benar itu 1 dari 10. Ini kurang dari 1% kan? 1 dari 10 menjawab seperti ini. Yang 10 tahun gak ada yang benar. Yang 28 tahun terjadi penurunan. Setelah dia lulus SMA, 10 tahun kemudian makin juga blokir. Mohon maaf. Ini fakta-fakta mikro yang saya tampilkan dan ditampilkan oleh banyak pihak, dan Kemdikbud sendiri tahu dan sangat tahu, dan dia ukur-ukur terus AKM-nya setiap tahun dan hasilnya sama. But I'm so sorry that I have to say, they are doing tidak menjawab persoalan ini. Mohon maaf saya katakan, Kemdikbud. Karena apa? Tidak mudah menjawab persoalan ini. Dan itu diakui sendiri oleh Pak Nadiem. Gak mudah, gak mudah, tapi lakukan sesuatu lah. Baik, terus ini lebih detail lagi. Tapi lebih kepada PISA. Kita lihat trennya, ternyata semuanya menurun. Saya yang ingin menunjukkan tren. Ada satu yang naik kemudian ya turun juga. Ada turun, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dan ini tahun 2018. Terbayangkankah Ibu, Bapak ketika diukur lagi sesudah pandemi? Beranikah taruhan dengan saya? Ini naik. Berani nggak taruhan sama saya? Ini naik Pak, wah hebat banget. Pandemi lagi. Artinya buat saya, ini pasti akan turun dengan pandemi itu. Dan itu ada simulasi. Ketika 6 bulan akan turun sekitar 20 poin. Kita pandemi hampir 2 tahun, berapa poin akan turun?
Jadi kalau sudah sampai turun 0, biasanya kalau matematik itu titik terendah, tinggal di integrasi itu naik, itu bagus, langsung naik titik terendah. Terus dilakukan sesuatu oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan menaruh di RPJM, tapi dengan target-target yang agak rendah, jadi sulit dia naik. Terus, dan ini tidak akan tercapai ketika 2050. Terus, ini beberapa solusi yang kami usulkan pada saat paparan ini kami sampaikan di Setwapres. Jadi paparan ini saya sampaikan di sini, kami sampaikan yang keempat. Yang pertama, kami sampaikan di Setwapres dengan deputinya. Yang kedua, kami sampaikan saya sampaikan di UI, Studium General. Yang ketiga, saya sampaikan di media Kompas, dan itu diangkat yang keempat di sini. Supaya apa? Supaya Ikatan Guru Indonesia pimpinannya paham sesuatu yang saya rangkum dari data-data daerah. Berikutnya, sebetulnya ini yang paling besar. Mari kita pikirkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.